Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja agak menyakitkan. Sebuah cerita tentang dua profesi. Dua-duanya sama-sama mulai hari dengan sebuah harapan, tapi diakhiri dengan penghargaan yang beda banget. Coba deh bayangin ini. Di luar sana, pas bagian dari kita mungkin masih enak-enakan tidur, ada orang-orang yang udah siap-siap berangkat kerja. Berangkat bukan cuma buat cari uang, tapi buat ngejalanin panggilan hati. Profesi yang pertama, mereka ini ibaratnya dapurnya sebuah operasi. Mereka nyiapin energi buat kita semua. Tugas yang kelihatannya simpel, tapi penting banget, walau seringnya nggak kelihatan. Nah, yang satunya lagi, mereka yang berdiri di depan kelas. Bukan cuma ngajar loh, tapi ngebentuk pikiran, nanemin nilai-nilai. Bisa dibilang mereka itu lagi ngebangun masa depan bangsa ini. Satu persatu, bata demi bata, di dalam kepala setiap muridnya. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Dengan tanggung jawab yang sama-sama besar, bahkan yang satu super besar, apa iya nilai yang kita kasih kedua profesi ini setara? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam. Kita mau bandingin head to head nih, gaji seorang petugas jasa boga atau MBG sama penghasilan seorang guru honorer. Siap-siap ya, karena angkanya mungkin bikin kaget. Yuk, kita mulai dulu dari petugas MBG. Gaji mereka ini bakal jadi patokan kita. Gambaran soal apa sih yang dianggap upah layak di negara kita. Mereka ini bener-bener tulang punggung operasional. Kerjanya di dapur, di lapangan, seringnya sih nggak kelihatan. Datangnya paling pagi, pulangnya paling malam. Pekerjaan mereka itu krusial banget, mastiin semuanya beres dan lancar. Nah, ini dia angkanya. Buat tenaga operasional, gajinya itu di kisaran 2-3 juta rupiah sebulan. Kalau posisinya lebih tinggi, kayak kepala dapur atau supervisor, ya bisa jauh lebih gede lagi. Tapi kita pakai angka ini aja sebagai patokan ya. 2-3 juta sebulan mungkin kedengarannya nggak wah banget ya. Tapi poinnya di sini nih, gaji segitu tuh cukup. Cukup buat bayar kontrakan, cukup buat beli beras, cukup buat pulang ke rumah dengan perasaan, kerja keras kue hari ini dihargai. Nah, tolong ingat-ingat perasaan ini ya, rasa dihargai. Oke, sekarang kita geser ke sisi satunya, kita masuk ke dunianya seorang guru honorer, di mana panggilan hati seringkali harus berhadapan langsung sama kenyataan dompet yang, ya pahit. Coba lihat deh tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Ini tuh bukan sekedar kerjaan biasa, ini misi. Mendidik anak-anak, ngebentuk karakter mereka, plus masih harus ngurusin administrasi yang gak ada habisnya. Belum lagi tekanan buat selalu kelihatan profesional. Kebayang gak sih beratnya? Dan inilah angka yang bikin miris. Gaji yang mereka terima itu sering banget dimulai dari angka yang susah dipercaya. 300.000 rupiah. Iya bener, 300.000. Emang sih ada yang bisa dapat sampai 1 juta, tapi banyak banget yang mulainya dari situ. Angka yang bahkan buat standar hidup paling minim pun kayaknya jauh banget ya. Dan imbasnya, ya ini, dilema yang mereka hadapin setiap hari. Gue beli buku buat murid-murid atau beli beras buat anak di rumah. Ini pilihan yang seharusnya nggak perlu ada di kepala seorang pendidik. Milih antara panggilan jiwa sama kebutuhan perut keluarga sendiri. Hancur banget rasanya. Oke, sekarang kita jajarin dua kenyataan ini. Inilah momen di mana angka-angka tadi ketemu sama rasa keadilan kita. Penting nih buat dicatat. Ini bukan soal profesi mana yang lebih penting. Bukan soal merendahkan salah satu. Setiap pekerjaan itu mulia. Ini tentang keadilan. Tentang cara kita sebagai masyarakat ngasih nilai ke orang-orang yang tugasnya ngebangun masa depan kita semua. Dan visual ini udah ngejelasin semuanya. Nggak perlu banyak omong lagi. Lihat deh jurangnya. Kesenjangannya itu nyata banget, dalam banget. Ini gambaran jelas betapa jauhnya penghargaan finansial antara dua pekerjaan yang sama-sama penting. Jadi ada 3 kata yang bisa ngerangkum semua ini. Ironis, menyakitkan, dan yang paling parah, sering dianggap normal. Ironis karena yang membangun masa depan justru masa depannya paling gak pasti. Menyakitkan karena ini soal harga diri manusia. Dan berbahaya karena kita udah terlalu terbiasa ngelihat ini seolah-olah ya emang udah seharusnya begini. Terus, apa akibatnya kalau ini dibiarin? Coba deh kita mikir bareng. Apa jadinya kalau mereka yang di garda terdepan pendidikan ini akhirnya nyerah? Ini bukan pertanyaan buat basa-basi loh, ini pertanyaan serius buat kita semua. Kalau para guru honorer ini satu persatu tumbang karena nggak bisa lagi bertahan hidup, besok siapa yang bakal berdiri di depan kelas? Siapa yang bakal ngajarin anak-anak kita?
Pembahasan ini sekali lagi ya bukan buat cari siapa yang salah. Anggap aja ini cermin buat kita semua. Buat ngeliat lagi, apa sih prioritas kita sebenarnya? Karena guru honorer itu bukan cuma pelengkap di sistem pendidikan kita. Bukan. Mereka itu fondasinya. Tanpa mereka, bangunan pendidikan kita ini goyah, rapuh. Jadi, kalau kamu pernah punya guru yang mengubah hidupmu, kalau kamu peduli sama masa depan anak-anak di negeri ini, tolong, jangan diam. Jangan biarin ketidakadilan ini jadi pemandangan biasa. Langkah paling gampang tapi paling kuat adalah dengan nyebarin kesadaran. Coba deh bagikan pembahasan ini, biar lebih banyak yang tahu, biar lebih banyak yang mikir, biar lebih banyak yang peduli. Jangan pernah ngeremehin kekuatan satu share, satu obrolan. Karena satu suara kecil, kalau rame-rame bisa jadi gema. Dan gema itulah yang bisa jadi awal dari perubahan.